Mbak, udah nunggu saya. Iya, bentar ya, aku baru aja mau nyiapin kamu makan. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Ya Mbak, tapi tunggu dulu deh Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak kok mau ngasih saya makan sih Mbak? Kan saya juga bingung kenapa Mbak selalu ngebantu saya. Padahal kan Mbak jualan bakso, jualan mie, kan Mbak juga sedikit penghasilan saya. Mas kok ngata-ngatain Mbak Sinta? Mbak Sinta kan orangnya baik, selalu ngebantu saya juga. Alah, dia tuh cuma so baik, tau nggak? Lagian kamu juga sih, biasanya kamu tuh ngumpulin uang buat nabung, buat ngubah kehidupan kamu malah sibuk bantuin gembel kayak gini. Udah sempat bilang sama kamu, kamu bakalan dapat rezeki, entah itu mobil ataupun apa. Ya udah, ini Pajero. Jadi ini aku kasihkan buat kamu. Jadi kamu terima aja. Ya udah, mobil ini emang buat kamu. Alhamdulillah. Udah lama aku pengen dapet ini. Dan sekarang juga udah mulai terkabul. Ya, semoga aja nanti bisa mendapatkan yang lebih lagi. Dan semua udah aku dapat. Cuman aku masih belum bisa mencari tahu ya tentang cewek yang jualan bakso itu. Tiap aku lewat, dia selalu jualan sendirian di sana. Apa mungkin keluarganya memang berasal dari yang orang nggak punya ya? Kayaknya aku harus cari tahu deh. Dan aku harus omongin Agung dulu. Nanti Agung biar ke sana. Dan cewek itu juga udah pernah ngasih aku bakso gratis. Kayaknya cewek itu memang baik banget. Memang baik dari hatinya sih. Bukan karena dia tahu siapa aku, kemudian dia berbuat baik. Dan sekarang aku harus ke sana lagi buat cari tahu gimana sih sikap dia. Kalau misalkan aku udah berpenampilan seperti ini, datang minta baksonya, aku pura-pura kelaparan aja nanti ya. Ya kayaknya aku harus kasih hadiah deh sama dia. Dan harus memberi sesuatu, karena dia udah baik banget sama aku. Padahal dia kan nggak tahu aku siapa dan kerjaanku apa. Tapi dia udah rela memberikan baksonya secara gratis sama aku, karena aku kelaparan. Padahal kan ya aku tahu lah, hasil dari penjualan baksonya kan sedikit, juga keuntungannya juga sedikit. Paling enggak ya cukup buat dia makan sehari-hari aja. Tapi dia masih rela buat ngasih baksonya secara gratis sama aku. Ini aku. Masuk Gung. Bos. Duduk Gung. Ya bos. Bos, ini kan masih pagi bos. Bos jangan bercanda deh. Pagi-pagi udah pakai baju kayak gini bos. Iya Gung. Jadi kan aku ada rencana nih Gung. Rencana apa bos? Aku kan selalu bilang sama kamu, tiap kali kita mau pergi kantor dan pulang dari kantor, aku yang selalu ngelihat cewek yang jualan bakso yang udah pernah nolong aku ketika aku kelaparan Gung. Ya padahal dia kan nggak tahu siapa aku Gung. Jadi sekarang ya aku pura-pura aja jadi gembel Gung. Jadi aku mau minta tolong lagi sama dia. Kira-kira cewek cantik itu mau nggak ya nolongin aku Gung? Ya kita kan tahu sendiri, masalah orang jualan bakso kan keuntungannya juga sedikit Gung. Paling nggak ya cukup lah buat makan sehari-hari doang. Bener bos. Tapi dia masih rela memberikan aku makan bakso secara gratis, dan itu sepuasnya Gung. Katanya sih kasihan kalau misalkan ngelihat orang kelaparan. Ya aku pengen ngasih dia hadiah Gung. Jadi di garasi itu ada mobil Pajero. Nanti kita kasihkan sama dia aja Gung.
Nah makanya sekarang aku mau lihat dulu sikap dia. Kalau misalkan aku udah berpenampilan seperti ini, Gung, jarang-jarang kan ada orang baik seperti dia, Gung. Ya siapa tahu, aku kan juga belum beristri, Gung. Jadi kalau misalkan dia juga belum ada suami, ya tinggal aku nikahi aja. Ya tapi kan gini bos, bos kan masih belum kenal lama sama si cewek penjual bakso itu bos. Tapi bos yakin mau ngasih mobil Pajero Sport itu bos? Ya yakin lah, Gung. Soalnya kan ini bukan pertama kali dia buat nolong aku, Gung. Nah nanti pasti bakalan kelihatan, Gung, cewek itu memang benar-benar baik apa enggak, Gung, sama aku, Gung. Coba deh, kan jarang-jarang ada orang jualan bakso yang mau diberikan sama orang lain secara gratis begitu, Gung. Aku yakin karena dia memang hatinya lembut dan hatinya memang baik banget sama orang lain. Makanya dia rela hilang masalah keuntungannya ya demi membantu orang lain dan ya mengurangi beban orang lain, apalagi masalah kelaparan, Gung. Kayaknya dia gak tega banget. Jadi sekarang aku minta tolong kamu bawa mobil aku ke sana, Gung. Cuman kamu kalau masih ada kerjaan selesaikan dulu karena aku kan mau ke sana dulu, Gung. Ya jadi aku jalan kaki aja lah ke sana. Paling enggak dari sini aku naik angkot dulu. Bos, enggak ini bos, enggak mau saya anterin dulu bos. Jangan, Gung, kalau misalkan kamu yang nganterin nanti dia bakalan curiga, Gung. Masa ada gembel naik mobil bagus? Bener-bener juga bos. Jadi ini biar alami aja gitu loh. Jadi gak apa-apa lah, aku kali ini hari ini meluangkan waktu buat ya ketemu sama orang itu, Gung. Jadi urusan masalah kerjaan aku tinggal dulu lah, gak apa-apa, cuman hari ini aja, Gung. Ya kan siapa tahu dia juga bisa menjadi masa depan aku, Gung. Kerjaan sih kerjaan, oke lah kita perhatikan, tapi masalah jodoh kita juga harus memikirkan, Gung. Jadi kalau saya nanti mau ke sana, saya nunggu. Nggak, langsung aja ntar. Kamu kan masih ada kerjaan. Iya, masih mau di bersihin depan. mobil, bos. Jadi kamu bersihkan mobilnya, kamu langsung ke sana aja. Ya udah bos, Oke? ya, bos. Siap. Tahu kan tempatnya kan? Waktu Tahu, kita bos. mau ke kantor itu, Gung. Tahu, bos. Di sebelah kanan jalan. Iya tahu bos. Ya udah deh, kalau begitu aku mau berangkat dulu. Kamu bersihkan mobilnya karena mobil itu mau aku kasihkan ke cewek penjual bakso itu, Gung. Ya udah bos. Udah kalau gitu. Ayo, Gung. Bos. Kemana ya Mas David? Kok masih belum datang juga sih? Katanya mau jalan. Sekalian deh bentar lagi aku pengen jajan. Oh iya, kayaknya bentar lagi aku harus ngajak Mas David ketemu sama Sinta deh. Soalnya aku pengen banget ngata-ngatain Sinta. Apalagi kan Sinta sekarang itu udah jualan bakso. Jadi kesempatan bagus nih buat aku, buat ngata-ngatain dia di tempat umum. Lagian dia sih dulu waktu SMA sok cantik banget, sombong banget, aku nggak suka ya. Jadi ya apa salahnya kalau misalkan aku isengin dia. Ya biar dia ngerasa malu gitu nantinya di tempat umum karena dikata-katai sama aku. Tapi gimana ya? Oh iya, aku kan nanti minta tolong sama Mas David juga buat ngata-ngatain si Sinta itu, biar Sinta ya tambah malu nanti di tempat umum. Dia bagus tuh, pokoknya aku harus bikin Sinta malu di tempat umum, biar dia tuh tahu rasa, karena dia dulu kan orangnya sok banget sama aku. Pas aja ya bentar lagi. Tapi kemana ya Mas David? Kok masih belum datang juga sih? Akhirnya ini dia orangnya datang juga. Sayang, kamu udah siap? Ya udah siap dong Mas, aku dari tadi nih nungguin kamu. Oh iya, emangnya Ya, kita mau jalan kemana sih bentar lagi? ya kita cari tempat yang enak lah, hah? Buat kita berdua. Kan udah lama banget nih. Kita Iya, Mas. gak romantis-romantisan ya enggak? Nah juga, tapi sekalian ya ajakin aku jajan, kayak soalnya aku pengen banget jajan. Kan Ya udah lama aku nggak pastinya lah jajan. sayang. Masa kita cuma jalan doang tanpa jajan? Hah? Keloncongan dong perut kamu. Iya deh, kamu emang tahu banget keinginan aku Mas. Mas, gimana kalau misalkan kita samperin Sinta sebentar lagi? Ngapain?
Ya gimana ya, aku cuma pengen ngata-ngatain dia aja Mas. Kamu tahu sendiri kan dulu dia kayak gimana. Dia tuh orangnya sok cantik banget, Terus? caper gitu sama orang-orangnya kan. Selin banget tau nggak? Dan kesempatan bagus nih buat kita. Kan sekarang dia tuh udah jadi penjual bakso nih. Ya bisa kita permalukan dong di tempat umum, kita kata-katain kayak biar dia tuh ngerasa malu. Penjual bakso gimana maksud kamu? Kamu dengar kabar dari siapa? Hah? Ya aku juga dengar dari teman-teman yang lain kok Mas. Itu udah valid kan? Ya iya, aku juga sempat dikirimi fotonya loh sama temen aku. Ya aku sempat nggak percaya sih, soalnya kan dia tuh orangnya juga ya dulunya pintar gitu kan Mas. Tapi aku nggak nyangka banget. Sekarang dia tuh jadi penjual bakso gitu. Yang apa ya, masa perempuan jual bakso? Bener juga tuh Mas, jadi itu kan kesempatan buat kita. Ya udahlah, gak apa-apa. Aku sebenarnya juga sebel juga sama dia. Pas waktu ulangan, kan kamu tahu sendiri kan, aku nggak tahu apa-apa, mau nyontek aja. Dia tuh pelit minta ampun. Dan ya sekarang waktunya buat kita melampiaskan dendam kita yang terlalu lama terpendam, ya enggak? Bener juga tuh Mas. Kamu tahu lokasinya di mana? Aku tahu banget kok Mas. Ya udah Mas, mending kita langsung samperin aja tuh si Sinta. Ya salah dia sendiri kan dulu pelit banget sama kita, sombong banget sama kita. Ya udah, bentar lagi kita bakalan balas dendam sama dia. Masalah masa lalu, ya udah berlalu. Sekarang kita permalukan dia di tempat umum, apalagi banyak pelanggan, ya enggak? Pasti dia bakal malu, seorang perempuan yang dulunya pintar tapi ujung-ujungnya jadi penjual bakso. Itu Mas, makanya Udah dia deh. sombong banget dari dulu. Berarti kamu udah siap nih jalan-jalan? Ya udah yuk, kita langsung jalan aja. Gak mungkin kan kita makan baksonya Sinta? Ngapain juga, aku nggak mau ya. Pasti juga baksonya Sinta tuh nggak enak, ya kan? Udah, kita Namanya juga ledekin bakso aja. jalanan. Kita ledekin aja, ya? Ya udah, yuk. Sen, pas banget tau nggak? Nggak pakai mobilmu panas aja? banget. Hah? Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali pakai motor dulu. Soalnya mobil aku mau dipakai sama ayahku. Tuh. Sayang, Sen, coba lihat. Itu bukannya si Agung? Lah, Hah? iya Mas, itu si Agung bener. Ini rumah Agung apa rumah siapa ya? Gak tahu juga sih Mas. Aku baru ngeliat deh Agung ada di sini. Gak, soalnya aku tahu rumahnya Agung yang dulu itu di mana. Dan rumahnya gak di sini, Sayang. Dan ini mobilnya bagus. Atau mungkin aku udah sukses ya? Ya bisa jadi sih. Aku juga tahu dari teman-teman kayaknya Agung udah punya mobil deh. Udah, Kayaknya iya ini rumah Agung Mas. daripada kita penasaran, kemudian kita samperin aja yuk. Ya juga sih, yaudah yuk. Oh, Tuh kan bener banget ini Agung. Kamu kok tumben Fit kesini Fit? ya aku gak sengaja lewat sini dan aku lihat kamu di depan barusan. Ya aku penasaran. Soalnya rumah kamu dulu kan bukan di sini. Dan mohon maaf nih, gak besar seperti ini. Terus? Ya aku cuma mau nanya, kamu udah sukses atau kamu bekerja sama orang sukses? Iya Gung, apalagi kan kita baru pertama kali loh ngelihat kamu ada di sini, ya kan? Benar banget. Aku sebenarnya tetap Fit, rumahku tetap yang dulu tapi aku sudah renovasi. Ini bukan rumah aku Fit. Ini sama siapa? Ini rumah bos aku di sini. Oh berarti kamu kerja dong di sini? Ya cuman kerja doang di sini. Oh, aku pikir ini rumah kamu. Gung, aku dengar-dengar kata teman-teman yang lain kamu sekarang udah punya mobil ya? Ya kalau mobil ada sih tuh yang putih. Oh berarti pekerjaan kamu udah enak dong sekarang? Ya, alhamdulillah semenjak aku kerja di sini ya kebutuhan aku alhamdulillah tercukupi lah. Bisa-bisa dibilang lebih. Wah, Kalian mau hebat kemana kamu. sih? Ya aku rencananya mau jalan-jalan sama Wika. Punya mobil mahal nih, gak sembarang orang punya mobil seperti ini kok. Iya Gung. Kalau ini mobil bos aku Fit. Tapi kalanya bos aku ini kan barusan aku bersihin. Katanya mau dikasih orang. Apa? Maksudnya dikasih Mau dikasih orang? Gung, Ya buat
hadiah gitu katanya. Gung, ini mobil mahal loh, Gung. Ini mahal banget loh harganya. Gak mungkin lah kalau misalkan bos kamu itu cuma mau ngasihkan mobil ini dan secara cuma-cuma gitu. Wik, bos aku tuh orang kaya. Kalau masalah uang, Wah, bos banyak. Jangankan mobil, kalau bos suka sama orang, rumah pun bakal dikasih. bentar. Berarti orang yang bakalan dikasih mobil itu perempuan dong? Maksudnya yang disukai bos kamu gitu? Pacarnya mau Mungkin dikasih sih, hadiah. aku juga nggak tahu. Wah, hebat banget ya. Bos kamu Apa? yang mana sih, Kong? Kamu nggak bakal tahu, Fit. Kamu aja baru sekarang kesini. Ya juga sih. Soalnya penasaran banget gitu deh sayang ya. Kenapa? juga sih, Kamu mau sayang. kerja di sini? Ya bisa jadi, Gong. Iya sayang, mending kamu minta tolong aja sama Agung ya kan. Nanti kan kamu juga bisa seperti Agung tuh punya mobil. Orang yang bisa kerja di sini tuh cuman orang yang jujur dan juga disiplin, gak kayak kamu, Fit. Kayaknya kamu banyakkan bohongnya deh. Ya aku udah mulai belajar jujur, Gong. Ya dulu sih aku emang sering bohong. Hah? Terus? Kan itu ada alasannya, Gong. Bener Gung, apalagi kan dulu kan masih ya zaman SMA gitu kan. Si labil. Kalau sekarang ya kita harus jujur, apalagi mau cari pekerjaan. Hah? Sekarang kamu gak kerja? Ya kerja sih, kerja serabutan, Gong. Serabutan? Ya udah deh, nanti semisal kalau bos butuh kerja lagi, aku bakal hubungin kamu deh. Beneran ya, Gong? WhatsApp kamu tetap yang dulu kan? Tetap, tapi kamu jarang, nggak pernah malah kontak aku. Ya kan, aku sibuk kerja. Alah, mentang-mentang udah punya pekerjaan enak, lupa sama temennya ya. Iya nih kan, padahal dulunya kita kan sering kumpul-kumpul bareng Gung. Sekarang mah kamu udah sibuk terus. Wik, Fit, sekarang kita kan udah sama-sama dewasa. Jadi sekarang ya kita waktunya buat kerja, nabung, ya buat masa depan kita nanti. Udahlah, ya. Kalau kamu ada pekerjaan di sini, kamu hubungin kita. Ya enggak? Gampang Hah? deh. Udah, aku pamit dulu. Aku mau jalan-jalan dulu nih sama pacar aku. Ayo. Ya udah, sampai ketemu lagi ya. Udah hati-hati di jalan. Iya. Ayo. Bong, jangan kerja terus. Cari pacar. Bener. Kalau masalah pacar nanti deh. Nih kayaknya udah agak siang deh. Kayaknya aku harus jalan sekarang. Ini mobil loh kan, udah aku bersihin. Jadi sekarang aku langsung tinggal jalan aja deh. Tumben deh hari ini sepi banget. Nggak kayak kemarin-kemarin yang tiba-tiba daganganku laku dan rame. Atau mungkin emang rezekinya lagi segini ya hari ini. Kerupuk juga masih banyak nih. Mana juga aku harus ngejar setoran lagi. Kalau kayak gini terus, gimana aku bisa ngedapetin uang banyak dong? Apalagi juga orang tua aku udah nggak kuat. Mereka udah nggak bisa bantu aku. Jadi satu-satunya yang harus bekerja di sini harus aku. Tapi kalau keadaannya ya sepi kayak gini terus, aku nggak akan dapat uang, dan aku juga nggak bisa kasih uang ke kedua orang tuaku. Ya sudahlah, penting dijalani aja. Rezeki kan juga nggak akan kemana. Mungkin bentar lagi juga bakalan berdatangan orang-orang yang akan beli daganganku. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya, kemana ya orang yang biasanya minta makan sama aku? Biasanya jam-jam segini dia datang untuk minta makan sama aku. Atau mungkin jangan-jangan mungkin dia lagi keliling kali, cari makan di tempat lain. Tapi kan biasanya dia kesini. Kan kasihan juga kalau dia harus keliling cari makanan ke orang-orang dan dia nggak akan dikasih. Ya meskipun aku juga pendapatan hari ini lagi sedikit, tapi aku juga harus tetap kasih dia makan.
Karena meskipun sekurang-kurangnya aku, dia masih tetap lebih kurang daripada aku. Dia masih butuh dikasih makan, dia juga masih butuh dibantu oleh aku. Karena kan aku juga masih bisa berpenghasilan, sedangkan dia jadi gelandangan untuk menghidupi dirinya sendiri aja. Dia masih lontang-lantung kayak gitu. Ya gak apa-apa lah, meskipun banyak orang-orang yang bilang katanya ya aku sok baik lah, aku cuman pengen dapat perhatian dari orang-orang. Padahal kan aku juga niatnya baik. Aku pengen aja ngasih orang itu makan. Karena kalau nggak orang-orang seperti aku, mana mungkin orang-orang kaya di luar sana mau ngasih makan seorang gelandangan. Meskipun aku juga lagi butuh uang buat setoran, tapi kalau cuma ngasih sepiring 2 piring sama gelandangan itu juga nggak akan rugi kan buat aku. Paling tidak aku masih bisa membantu orang lain, dan aku juga masih bermanfaat untuk orang lain. Mungkin nanti aku akan mendapatkan rezeki dari hasil aku memberi rezeki kepada orang lain juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku berharap mudah-mudahan bentar lagi gelandangan itu bakalan datang. Gimana kalau aku siapin dulu buat dia? Takutnya nanti dia datang ke sini kepanasan lagi makan makanannya. Ya udah, aku coba siapin aja dulu. Ini tinggal ambil mangkok. Si Mbak. Hai. Akhirnya kamu datang juga. Aku dari tadi udah nunggu kamu loh. Mbak udah nunggu saya. Iya, bentar ya, aku baru aja mau nyiapin kamu makan. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Ya Mbak. Tapi tunggu dulu deh Mbak. Ngomong-ngomong Mbak kok mau ngasih saya makan sih Mbak? Kan saya juga bingung kenapa Mbak selalu ngebantu saya. Padahal kan Mbak jualan bakso, jualan mie. Kan Mbak juga sedikit penghasilannya Mbak. Tapi ngebantu saya yang selalu kelaparan. Terus gimana buat setorannya Mbak nanti ke bosnya Mbak maksudnya? Mas, gini ya, kamu tenang aja. Kamu nggak perlu lah mikirin soal aku bakalan punya uang dari mana untuk setoran. Tapi yang terpenting sekarang kamu itu kenyang. Jadi aku emang udah janji sama diri aku sendiri kalau tiap kamu datang ke sini aku akan kasih kamu makan. Karena kamu tiap datang ke sini emang selalu kelaparan kan? Ya udah deh Mbak, saya nggak mau pesen baksonya dulu. Nggak mau minta baksonya, saya mau minta mie aja Mbak. Soalnya kan dari kemarin udah Mbak udah Kamu ngasih bosan bakso. bakso terus. Iya Mbak. Ya udah, Kan oke. Mbak baru sekarang juga ada mie kan? Nah, justru Kemarin-kemarin itu kan bakso nih. doang. Nah, justru itu sekalian kamu cobain ya mie buatan aku. Ya udah deh. Pasti gak kalah enak sama bakso yang udah Mbak kasih sama saya kemarin. Tapi saya mohon maaf Mbak. Saya kesini datang-datang ya kelaparan terus Mbak. Dan gimana ya, saya jadi gak enak Mbak ngebantu saya terus. Sekarang kemarin mungkin pakaian saya agak lebih rapi, sekarang malah belum begini. Biasalah Mbak, saya kan sekarang udah ya ngegembel, udah gak ada kerjaan. Ya ampun. Ya Tapi udah Mbak gak apa-apa ngasih saya makan mie? nggak apa-apa dong. Lagian juga untuk ngasih kamu sepiring 2 piring nggak akan rugi untuk saya. Oh iya, sembari saya mau nganum mie kamu, saya juga di rumah punya baju kok, nanti biar saya bawain ya. Besok-besok kalau kamu kesini saya kasih kamu. Bener Mbak. Beneran? Saya udah gak tahu lagi harus ngasih balasan seperti apa sama Mbak. Saya udah hampir tiap hari dibantu sama Mbak. Udahlah, kamu santai aja. Yang terpenting Saya juga bingung kenapa masih ada perempuan sebaik Mbak. Mbak ya nggak gengsi buat ngebantu saya, dan Mbak juga kayaknya ikhlas banget buat bantu saya. Saya baru kali ini nemuin perempuan yang ikhlas seperti Mbak buat ngebantu orang lain. ya kamu jangan selalu muji aku terus dong nih. Kamu juga perlu tahu kalau sebenarnya aku tiap ngasih makan sama kamu, sama orang-orang seperti kamu yang emang membutuhkan makanan, sebenarnya aku selalu dihina sama orang-orang. Katanya aku sok baik lah, aku cari perhatian orang-orang sekitar. Padahal aku emang benar-benar niat tulus dari hati untuk membantu kamu dan teman-teman kamu. Ya orang lain emang begitu Mbak.
Justru mereka mungkin iri sama Mbak. Mbak hidup udah pas-pasan, tapi Mbak masih sempat dan selalu membantu orang lain, apalagi orang yang kelaparan seperti saya, Mbak. Saya gak nyangka, intinya saya gak bakalan nemuin orang yang setulus dan sebaik Mbak. Pasti didikan orang tua Mbak juga ya bedalah sama dari yang lain, mengutamakan akhlak dan perilaku Mbak, itu yang bagus. Oke deh, kalau begitu saya tunggu di depan Mbak sambil nyiapin ini ya Mbak. Saya duduk di sini ya Mbak. Ya udah, oke. Kalau gitu kamu mau tunggu saya. Oke Mbak. Ya udah, makasih ya Mbak. Oke. Waduh, jam tangan aku belum dibuka. Semoga aja jam tanganku gak kelihatan sama Mbak. Udah deh, mending aku duduk aja. Simpen jam aku dulu. Gue heran banget kenapa sih ada cewek cantik yang hidupnya miskin, pas-pasan, tapi masih kepikiran buat ngebantu orang yang lagi kelaparan. Kayaknya aku gak salah deh buat ngasih mobil gitu ya. Hai. Nih, hati-hati panas ya. Pasti enak. Saya sambil makan ya Mbak. Boleh, silakan. Baca doa dulu dong. Ya Mbak. Kamu orang pertama loh yang cobain mie saya. Ya Mbak, tapi lebih Gimana? mantep baksonya. Oh gitu. Ya udah deh, besok-besok aku nggak jadi jual mie. Ya gak apa-apa, jualan mie sekalian jualan bakso Mbak. Ya udah. Tapi gimana? Enak kan? Alhamdulillah, enak banget. Ini selama saya pernah beli mie seperti ini Mbak, baru kali ini saya ngerasain mie yang rasanya beda dari yang lain. Nah, kamu bisa aja. Kamu cuma mau buat hati saya seneng kan? Mau saya ambilin minum dulu? Udah Mbak, gak usah. Kalau begitu saya mau taruh mie-nya dulu. Soalnya ada sesuatu yang mau saya omongin. Oh, biar saya aja yang Udah taruh. Mbak, tunggu di sini aja. Emang mau ngomong apa sih? Mie-nya sementara saya taruh dulu di situ Mbak. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya juga masih heran Mbak, kenapa sih Mbak tetap ya mau ngebantuin saya. Seandainya saya di posisinya Mbak, hidup saya pas-pasan dan ya mungkin saya nggak bakalan kepikiran buat ngebantu orang lain, bahkan setiap hari ngasih makan Mbak. Tapi Mbak beda banget dari yang lain. Saya juga bingung gimana ya, saya nggak bisa berkata-kata atas kebaikan yang udah Mbak lakukan sama saya dan juga orang lain Mbak. Ya, karena bagi saya rezeki itu kan tidak akan tertukar, Mas. Jadi mungkin nantinya rezeki yang akan datang kepada saya yaitu berkat saya memberikan sedikit rezeki yang saya punya untuk orang-orang seperti Mas. Ya iya sih Mbak, tapi kan jangan banget ada orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Sekarang orang kebanyakan, walaupun gak semua sih Mbak, ya maunya enak sendiri, jadi gak mau mikirin tentang kesusahan orang lain. Yang penting diri sendiri seneng, ya udah dia bakal menikmatin hidup tanpa ada beban. Beda sama Mbak Sinta. Makanya Mbak Sinta ini orang yang istimewa. Kayaknya Mbak Sinta pantas buat ngedapetin sesuatu atau balasan dari semua kebaikan Mbak Sinta. Ya, selama ini saya melakukan itu semua dengan ikhlas, Mas. Makanya saya nggak berharap untuk ada balasan sih dari orang-orang yang udah saya bantu. Cuman Tapi Mbak kayaknya udah gak mikirin masalah diri sendiri, malah banyak memikirkan orang lain, Mbak. Buktinya Mbak di sini nemenin saya buat ngomong, jualannya takut ada yang beli, terus gimana Mbak? enggak dong, kan kelihatan dari sini. Kalau ada yang beli nanti saya pamit dulu kan ke sana. Oh iya. Tapi gimana untuk penjualan hari ini baksonya? Ya, sejujurnya hari ini sih nggak seramai kemarin-kemarin sih, Mas. Saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi ya udahlah, mungkin belum rezekinya juga kan hari ini. Ya rezeki udah ada yang ngatur Mbak. Percaya Mbak, hari ini juga bakalan dapat rezeki yang banyak. Amin, saya berharap juga begitu. Karena hari ini saya juga lagi
Kayak gini ya kehidupannya sekarang. Orang yang dulu pinter ya, pas waktu SMA, tapi faktanya sekarang kehidupannya lebih susah ya, lebih parah sampai jualan bakso. Hah? Sebenarnya- Mas kok ngata-ngatain Mbak Sinta? Mbak Sinta kan orangnya baik, selalu ngebantu saya juga. Alah, dia tuh cuma sok baik, tau nggak? Lagian kamu juga sih, biasanya kamu tuh ngumpulin uang buat nabung, buat ngubah kehidupan kamu malah sibuk bantuin gembel kayak gini. Ya, nggak Jangan sok apa-apa. baik deh jadi orang. Udahlah, sekarang gini ya, nggak apa-apa aku sibuk bantuin orang seperti Mas Bagas ini daripada kalian sibuk ngurusin orang lain padahal hidup kalian sendiri nggak bener kan? Gak usah sok bijak deh ya. Kamu di sini cuma tukang bakso, hah? Gak usah sok bijak depan kita. Dan kamu gak bakalan naik derajatnya kalau teman kamu kayak gini gembel. Kamu apa-apaan sih? Kamu boleh menghina saya, tapi nggak boleh menghina Mas Bagas. Mas, saya Kalian mohon- berdua sama aja. Iya, saya mohon maaf sebelumnya. Saya bukan teman Mbak Sinta. Saya selalu ditolong aja sama Mbak Sinta, dan Mbak Sinta juga kenal sama saya, Mas. Tuh, berarti kamu manfaatkan orang, hah? Sini. Kamu ini masih sehat ya. Seharusnya kamu tuh bisa bekerja dong. Iya Hah? iyalah, apalagi. Malah minta-minta kayak gini. Apalagi kamu tuh kan seorang cowok, gak malu kamu minta-minta sama perempuan. Cukup ya, kalian berdua tuh nggak Harga boleh diri ngomong kayak kamu. gitu. Emang bener kan, cowok ini nih emang bener-bener gak punya harga diri dan gak punya malu. Ya kan? Kita dari dulu musuhan, tapi kita masih sempet mau nasehatin kamu, Seharusnya kamu berterima kasih dong sama kita. Menasehatin, kamu bilang dengan menghina orang lain seperti ini, kamu bilang menasehatin. Mbak, kayaknya kita ngeladenin mereka berdua gak bakalan dapat untung. Harusnya Mbak kan jualan bisa ya dapat keuntungan dari Mbak jualan. Ya, bener Tapi juga. kalau misalkan dengerin ocehannya mereka berdua malah bikin waktu terbuang sia-sia, Mbak. Ya bener juga apa kata Mas Bagas. Lagian juga saya minta Mas Bagas nggak perlu lah ngambil hati dari omongan mereka berdua yang nggak jelas ini. Karena mereka berdua sikapnya jauh, Ya, nggak seperti Mas Bagas. mungkin mereka berdua iri sama Mbak Sinta karena Mbak Sinta kan bisa kerja sendiri, bisa cari uang sendiri. Sedangkan mereka ya mungkin masih numpang hidup sama orang tuanya. Benar-benar iri kamu bilang, malahan kita berdua tuh prihatin sama kehidupannya Sinta, tau nggak? Dari dulu dia cuma seorang penjual bakso, ya kan? Ya. Ngapain kamu prihatin sama orang ini, Dia Ya tuh juga sok-sokan sih. dulu pas waktu SMA, Benar, Dia sok makanya, ngaku Sin. pinter sendiri, Tapi buktinya ilmu kamu nggak berguna kan? Kamu cuma jadi seorang penjual bakso doang. Kayaknya mereka berdua salah pemikiran. Kalian percuma sekolah tinggi-tinggi tapi gak paham apa makna kita disekolahkan tinggi-tinggi sama orang tua. Kerjaan itu nomor sekian. Kamu Tapi berani-beraninya nasihatin ya kita. enggak, kita sekolah kan biar dapat ilmu, biar kita tahu Ya. gimana menjalani supaya kehidupan. pintar, terus supaya bisa membangun bisnis, supaya bekerja di perusahaan besar, Ya, kebanyakan orang tua menyekolahkan anaknya supaya anaknya itu bisa bekerja dan berpenghasilan bagus, tahu nggak? Mas, sekarang saya tanya deh, Ya, lebih penting mana sih kerjaan sama akhlak? ya kerjaan lah. Mas. Kalau orang udah punya uang yang banyak, akhlak mah nomor sekian, tahu nggak? Bener, kerjaan itu kan ya bisa membuat kita mendapatkan uang. Kalau misalkan kita memiliki akhlak, kamu mau makan pakai apa? Ya sekarang aku tanya deh, emang Dihargai sekarang sama kalian orang. bekerja sebagai apa sih? Sampai bisa-bisa ngatain aku yang hanya sebagai penjual bakso. Kamu Kamu tahu tahu sendiri, perusahaan terbesar di kota ini? Nih, manajernya. Tapi kok naik motor hektik sih? Ya paling nggak minimal Pajero lah. Kita punya kok mobil di rumah, ya kan Mas? Ya mobil kalau misalkan masih belum naik Pajero jangan sok-sokan deh. Kamu tuh cuma gembel. Mana mungkin tahu ya merek mobil sebagus itu. Meskipun kamu tahu ya paling tahu di televisi. Bener atau cuma Kalau lihat kita- punya orang? Kalau kita yang punya, kita pakai motor mah bebas karena udah bosen pakai mobil terus. Oke. Sekarang gini deh. Berhubung kalian udah kenal sama temen aku Mas Bagas, aku minta kalian berdua nggak perlu ikutan ngata-ngatain Mas Bagas. Kenapa? Cukup aku yang kalian hina. Kenal kamu bilang, kita nggak mau kenal, ya? Sama gembel seperti dia. Kalau kalian Apa manfaatnya buat kita kenal sama orang ini? Kalian pikir aku juga pengen kenal sama kalian? Kalian nggak usah kepedean dan kalian nggak usah merasa paling berharga di mata orang lain dan kalian nggak usah merasa paling berguna juga bagi orang lain. Seakan-akan orang lain nggak ada harga dirinya di depan kalian. Mbak boleh. Sinta boleh jualan bakso, tapi dia masalah
peduli sama orang lain, ya mungkin kalian bukan tandingannya. Gitu ya. Dan orang seperti Mbak Sinta mungkin hari ini bakalan dapat balasan atas kebaikannya Mbak Sinta. Mungkin bentar lagi ada orang yang mau nganterin mobil ya sekelas Fortuner ataupun Pajero ke sini atas kebaikannya dia. Kita nggak ada yang tahu. Lagi ngimpi apa gimana kamu? Udahlah, gak usah menghayal tinggi-tinggi. Mana mungkin orang memberikan mobil bagus sama penjual bakso kalau dia tidak melakukan apa-apa. Nonsen, tahu nggak? Ya terserah kamu lah, kamu mau berbicara tentang apa. Tapi kan rezeki gak ada yang tahu. Rezeki, takdir, jodoh, maut itu kita gak ada yang tahu. Bisa aja sekarang terjadi ataupun besok ataupun lusa atau lain hari. Rezeki bakal datang dengan besar kalau pekerjaannya itu seperti kita. Kalau cuma penjual bakso paling 1.000-5.000 yang bakalan didapat. Udahlah, gak usah sosokan. Kamu yang mau ngasih mobil bagus, sedangkan kamu pakaiannya seperti ini aja. Makan minta-minta. Kamu pengen ngelihat aku ngasih mobil bagus buat Mbak Sinta? Udahlah, Terus Mas. kamu yang mau ngasih mobil sama dia, gak mungkin lah, kamu gak usah kebanyakan ngehayal deh. Kamu makan aja nih, masih minta sama Sinta ya kan? Udahlah, Mas. Gimana mau beli mobil coba? Udahlah, Mas, kamu nggak perlu belain aku di depan mereka. Aku sangat berterima kasih sama kamu karena kamu udah mau membela aku. Cuman kayaknya percuma deh kalau kamu harus ngomong di depan mereka berdua. Kayaknya mereka berdua nggak akan ngedengerin omongan kamu sama aku, Mas. Udahlah, aku udah sepantasnya ngebela kamu. Kamu gak usah ngerasa gak enak, kamu gak usah ya ngerasa takut karena mereka juga udah ngata-ngatain kamu dan ngerendahin kamu. Dan aku bakalan ya tunjukkan apa yang aku omongin. Hari ini juga ya mungkin kamu ada takdir buat mendapatkan mobil bagus deh. Ya kamu memang jualan bakso seperti yang mereka bilang. Tapi percaya rezeki itu gak bakalan kemana. Rezeki bakalan selalu ada buat orang-orang yang baik dan selalu menolong orang lain. Ya, aku percaya apa yang kamu omongin. Aku juga mau bilang sama kamu jangan berkecil hati karena mereka berdua udah menghina kamu ya. Ngapain aku berkecil hati gara-gara mereka berdua? Mereka berdua orang gak penting dan gak kenal juga kan sama aku. Jadi ngapain aku mikirin mereka, omongan mereka? Ya udah, kalau begitu aku minta kalian berdua sekarang pergi, nggak perlu ngata-ngatain aku sama temen aku, Mas Bagas. Kita kesini emang mau ngata-ngatain kamu, emang mau menghina di tempat umum seperti ini supaya kamu tuh sadar dan malu. Ternyata kepintaran kamu itu tidak bisa dipakai ketika kamu udah lulus sekolah. Berarti kalian berdua sampai saat ini menghina aku karena kalian merasa iri karena dulu pernah saingan sama aku. Iya. Ya mungkin iyalah, karena orang yang merasa iri berarti tandanya dia gak mampu seperti kita. Ya aku gembel, tapi aku bakalan tunjukin sama kalian walaupun aku berpakaian gembel dan aku selalu dikasih makan sama Mbak Sinta, aku bisa ngasih hadiah mobil kok. Gak usah kebanyakan ngehayal juga. Kamu nih kayak orang stres aja. Kamu Udah deh, ngehayal kamu lihat terus. di belakang kamu. Ini mobil loh. Ini Ya udah deh, kita lihat aja. Gong. Mas, memangnya orang ini siapa? Ntar deh, kamu tahu juga. Bos, mobilnya udah pulang bos, sudah. Oh, udah kinclong. Bos, maksud Kamu sama Wika ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini tuh? Dan kamu juga bilang bos sama gembel ini. Ntar deh, kamu kenal Gun sama dia Gun? Ya dia teman saya bos, tadi dia nyamperin saya bos ke rumah bos. Saya lagi bentar Mas. Kok Mas ini manggil Mas Bagas bos? Emang Jadi gini deh, aku sebenarnya cuma pura-pura jadi gembel. Dari Pura-pura? kemarin-kemarinnya. Ya iya. memang terus kamu siapa? Ya aku sebenarnya ya punya kerja kantoran dan gimana ya? Intinya aku bukan gembel, aku cuma pura-pura cuma mau lihat sikap kamu gimana sama aku. Dan tadi aku juga udah sempat bilang sama kamu, aku bakalan kamu bakalan dapat rezeki entah itu mobil ataupun apa. Yaudah, ini Pajero. Jadi ini aku kasihkan buat kamu. Jadi kamu terima aja. Ya udah, mobil ini emang buat kamu. Emang kenapa? Keberatan? Hah? Kamu seriusan mau ngasih mobil ini sama Sinta? Tapi kan Sinta cuma penjual bakso doang. Bener Emang kata kalau teman penjual- aku Mas. Emang kalau penjual bakso emang kenapa? Terus kenapa jadi kalian yang repot? Kan aku yang ngasihkan mobil. Kalian udah ngata-ngatain aku tadi. Kok ngata-ngatain aku gak guna kan? Berarti bos kamu yang ceritakan ke aku. Oke. Ini orangnya. ya dia bos aku sih. Bos Udah, dia ngata-ngatain apa emang bos? Dari Ya bos? katanya aku masih muda, katanya harus kerja sendiri.
Dan aku masih muda, gak boleh minta-minta. Kamu pikir aku gak bisa kerja? Ha? Tanpa aku bekerja, penghasilan tiap bulan aku tetap ada kok. Karena orang lain udah kerja semua sama aku. Aku minta maaf bos, karena udah menghina bos. Aku gak sudi dibilang bos sama kamu. Dan kamu gak usah sok kenal sekarang sama aku. Giliran udah tahu aku orang kaya, kalian mau sok baik, mau sok sopan. Giliran tadi kalian tahu aku jadi gembel, kalian malah ngata-ngatain aku. Tapi Mas, kamu kan ternyata orang kaya. Jadi kamu sangat bisa lah memilih perempuan yang jauh lebih baik daripada aku. Ya, Aku kan? ini hanya penjual bakso, Mas. Dan aku masih kaget ternyata orang yang selama ini aku bantu, orang yang selama ini aku kasih makan, ternyata dia punya mobil semewah ini. Setiap orang mempunyai pilihan dan karakter pasangannya masing-masing. Kalau aku mah karakternya aku ya suka orang yang seperti kamu, baik. Aku gak perlu kamu jadi orang kaya karena aku udah punya segalanya kalau masalah kekayaan. Tapi yang aku gak punya sekarang pasangan yang sesuai dengan harapan aku. Dan sekarang aku udah nemuin kamu, terus aku mau melepas kamu begitu aja. Ya aku bakalan rugi banyak. Ya tapi ya ini nggak perlu lah kamu kasihin buat Ya aku. udah, itu emang buat kamu. Sekarang kamu udah berhenti jualan bakso, kamu naik mobil ini, kamu kerja di kantor aku. Ini kamu Ya serius? serius. Dan kalian berdua jangan pernah ngata-ngatain cinta lagi. Kalau kalian berdua masih macem-macem, kalian bakalan tahu gitu. Mbak, jadi sekarang Mbak gak perlu khawatir, Mbak bakalan digangguin lagi sama mereka berdua. Karena kalau misalkan mereka berdua macem-macem lagi sama Mbak, saya bakalan jadi orang pertama bakalan ngebela Mbak. Sini kita minta maaf di sini. Udah, kalian gak usah sok baik, gak usah minta maaf. Kitanya gak butuh minta maaf kalian. Dan kalian pikir aku gak bisa marah juga sama kalian berdua. Sekarang saya minta kalian berdua pergi dari sini. Udahlah, pergi daripada naik motor metik aja udah sombongnya selanjut. Sebenarnya tadi dia ke rumah bos mau izin kerjaan bos, tapi cuman kalau sikapnya mereka kayak gitu jangan lah bos. Bela Gung, ngapain aku ngurusin mereka berdua? Mereka juga gak penting. Dan dia kok bisa tahu ya ke rumah? Atau kemungkinan, atau mungkin dia nggak sengaja lewat terus ngeliat kamu? Ya bener bos. Oh, ya udah deh. Maaf, sampai mau jatuh. Kita langsung jalan-jalan aja, udah. Kita tutup warungnya. Lah, gerobak bakso aku? Maksudnya gerobak baksonya kita tutup. Kita jalan-jalan, oke? Jalan-jalan, maksud kamu? Ya, gimana? naik mobil ini kan, ini mobil udah jadi punya kamu. Tapi aku Coba harus deh, kejar setoran. kamu lihat mobilnya bagus nggak? Iya, ini mewah banget, Mas. Aku belum pernah nyobain mobil semewah Ya ini. udah, kita cobain sekarang. Dan kamu barusan masih bilang masalah setoran. Udah, kamu balikin aja gerobaknya sama bos kamu. Tapi Ya udah, nggak apa-apa kan. Mulai besok kamu gak bakalan jadi penjual bakso lagi. Cantik-cantik masa mau jualan bakso sih? Tapi kan Apalagi aku sekarang mau- udah kenal sama aku ya. Masa aku gak mau bantu kamu, dari kemarin kamu udah bantu aku kan? ya udah kalau gitu. Bos. Kamu tutup gerobak itu, kamu bawa ke kantor, Gung. Itu bakso sama mie enak banget, Gung. Kamu kasih sama teman-teman yang ada di kantor, Gung. Jadi sekarang aku mau jalan sama Mbak Sinta dulu. Berarti gerobak aku dititipin Ya sama. udahlah, kita langsung ke kantor saya entar lagi, Mbak. Makasih Atau ya, Mas. Mbak mau nyetir bisa? Waduh, saya kan hanya penjual bakso. Udah bos, saya lanjut. Oke, langsung traktir teman-teman di kantor, Siap, Gung. Bos. Oke. Yaudah, kalau begitu sekarang kita langsung berangkat, oke? Ya udah yuk. Ya, yuk.